saya ingin bercerita aja kepada pembaca, ingin berbagi kepada mereka secara sederhana ya tentang apa yang saya alami, kemudian pendapat saya tentang itu. Sebagai sebuah cerita tentu saya berharap mungkin juga cerita-cerita yang saya tulis itu akan menjadi, kalau mereka mau, mereka bisa merenungkannya. Saya tidak mengerti, tapi memang ada orang yang menyimpulkan bahwa saya adalah orang yang suka menceritakan kesedihan. Mungkin benar, tapi itu hanya satu sisi dari cerita itu. Ada juga hal-hal lucu ya di dalam cerita yang saya tulis, karena ketika kita menulis satu peristiwa kan seperti kita menulis juga tentang kehidupan. Jadi teks sendiri adalah sebuah saya nggak mau bilang institusi karena terlalu serius ya, tapi teks sendiri adalah sesuatu yang sangat hidup, yang ketika setiap orang ketika membacanya bisa juga menangkap kesan yang berbeda-beda itu. Waktu kecil kami suka membaca buku, jadi saya dan saudara-saudara saya kami sangat suka membaca buku, dan di rumah itu ada buku apa saja. Novel, sastra, kemudian cerita petualangan, cerita detektif, buku sejarah yang serius, kemudian buku-buku politik kepunyaan kakek saya, buku-buku ekonomi ayah saya. Selama ini, entah itu kebetulan atau memang itu satu keberuntungan, saya selalu menekuni pekerjaan yang memang terkait dengan menulis. Jadi saya bekerja di sebuah lembaga penelitian, saya juga menulis. Kemudian saya bekerja di sebuah majalah, saya menulis. Kemudian saya bersama-sama dengan sejumlah teman membuat satu kantor berita kecil di Aceh, juga menulis. Kadang-kadang ya saya juga berpikir begini, sebetulnya apakah memang sampai akhir hidup saya akan menjadi penulis? Sebagian karya saya memang terinspirasi misalnya oleh pengalaman menjadi aktivis. Ya, misalnya mengenai penculikan aktivis, tapi dari naratornya, misalnya dari orang tuanya, ayahnya yang tidak mengerti politik. Kemudian pengalaman saya lagi misalnya dengan Timor Leste, waktu saya menulis Kuda Terbang Maria Pinto, salah satu cerita pendek saya. Juga tentu saja terkait dengan pengalaman saya dulu ikut mendukung ya referendum untuk Timor Leste sampai kemudian negara itu merdeka. Kemudian juga saya menulis misalnya tentang seorang yang hidup abadi di Kalimantan. Nah itu kan satu cerita yang ini tokoh sama sekali tidak terinspirasi dari kehidupan atau pengalaman saya sebagai aktivis, tetapi saya ingin menceritakan tentang seseorang yang kalau hidup abadi itu rasanya bagaimana. Kesepian, semua orang sudah tidak ada, yang ketika dia memutuskan untuk hidup abadi itu dia berpikir dia bisa melindungi keturunannya, melindungi ras manusia di bumi, tapi ternyata ada resiko lain, misalnya merasa sepi, dan tentu saya harus melakukan riset, upacara-upacara atau tata cara dan bagaimana jalan menuju hidup abadi, dan dikaitkan misalnya dengan kebiasaan-kebiasaan orang di Kalimantan. Karena saya lama menjadi aktivis, dan jadi betul-betul pada waktu itu saya menjadi aktivis yang bukan hanya melakukan aksi massa atau demonstrasi di jalanan, tetapi juga misalnya mengorganisasi perlawanan, hidup dengan masyarakat, dan itu kan nyaris kontak kita dengan dunia luar terputus. Memang saya membaca koran, tetapi misalnya saya tidak begitu paham lagi bagaimana sih dinamika dalam kehidupan sastra pada saat itu. Lalu saya merasa, wow, kalau begitu saya menulis apa ya? Di situ mungkin yang saya rasakan sebetulnya bukan frustrasi, tapi bingung ya. Ini sebetulnya kalau saya menulis seperti ini masih terlalu kuno nggak ya gayanya? Apakah orang, jadi sangat lucu, hanya berbeda satu, saya berpikir apakah orang Indonesia pada tahun 98 ini masih mengerti apa yang saya tulis? Kalau saya pergi ke suatu tempat dan sendiri, saya selalu membayangkan saya adalah seorang
perwira intelijen yang tidak ada orang yang tahu saya siapa, dan saya harus betul-betul survive di situ, dan kadang-kadang saya menikmati hal-hal itu. Saya tidak mau melihat hal-hal yang pesimistis dari dunia kita yang terus berubah. Karena kalau kita ingat lagi ke masa sebelum ini, ketika media cetak mengalami satu keresahan yang luar biasa, orang-orang yang bekerja di dalamnya, ketika muncul televisi misalnya, media elektronik, orang berkata, oh ini mungkin akhir media cetak. Tapi ternyata itu tidak terjadi. Media cetak tetap ada, televisi juga tetap berjalan. Tetap ada orang yang suka membaca buku, tapi juga ada orang yang ingin membaca singkat saja. Kemudian ada orang yang ingin cepat tahu dan bergegas, lalu mereka menggunakan internet. Tapi juga ada orang yang pada satu titik kita ingin memperlambat hidup kita sejenak deh, dengan kita misalnya menikmati satu film yang membuat kita berpikir. Saya sangat optimistik terhadap perkembangan di dunia sastra. Misalnya saya masih suka sekali saya misalnya membaca karya-karya penulis-penulis muda. Mereka menulis panjang dan luar biasa, dan bacaan-bacaan mereka juga luas. Saya tidak pernah khawatir ya dengan generasi sesudah saya. Karena seperti generasi saya juga, pasti mereka mempunyai cara untuk survive. Seperti dulu generasi orang tua kita kan, juga seperti kehilangan harapan ya, karena ada rezim yang begitu kuat. Tetapi ada juga orang yang melawan itu.